Personal preference saya memang Mas Ganjar, karena saya melihat Mas Ganjar orangnya terbuka. Tapi kalau sama Ibu Mega sudah ngobrol juga selain lama ya kayaknya kalau video Sudah call. sering. Andika ini disebut-sebut sebagai salah satu golden boy-nya Amerika. Wow. Oh iya Pak, gimana Pak kalau kata apa? Bapak masih menahan dulu Belum dari- Mas, Pak, ya? belum ya. Nggak kepikiran? Belum itu bukan tidak, Mas. Iya memang. Iya, itu benar. Belum itu udah diproses, sudah diajukan tapi belum jadi. Ketemu lagi di Lanturan, ngelanturnya pasti mudah-mudahan relevan. Oh. Hari ini Tumben lo ini gemeteran. Kenapa sih Gus Tim? jadi Grogi. sebelum hari ini Mustaqim itu paling grogi. Oh. Karena lihat YouTube-nya Pak Andika itu yang badan-badannya kayak dia disuruh Mas saya disuruh baris nggak Mas? Agak ngeri juga kan. Bawa aja Hari ini berdiri. Lanturan. Posisi Hari ini duduk. Lanturan nggak mau kalah. Karena ada Pak Andika Perkasa di mana-mana. Selamat di sini. Iya, selamat sore Pak. Jenderal Muhammad Andika Perkasa. Sama kita juga dong, Pak. Oh iya, terima kasih. Tangan dulu Pak Andika. Oh, gemeter. Udah gak mending. Udah gemeter. Posisi duduknya mau dibenerin nggak? Udah baca selawat dari tadi. Celananya udah army. Oh iya, Army dia tadi bilang khusus buat hari ini pakai army. Dengar-dengar katanya olahraga juga dari pagi ya? Ya, olahraganya beda tapi. Apa olahraganya? Hah? Olahraganya apa? Ada lah. Pak Andika, terima kasih Pak sudah Siap, datang ke Mas. Lanturan. Iya, Mas Kita Andi. ini 3 jurnalis di Kompas TV yang memang seringkali menggosipkan beberapa hal termasuk Pak Andika Perkasa. Iya, betul. Salah satunya yang suka begini Pak. Aspek mana aspek? Itu kan sangat gambar yang sangat menurut saya sangat apa ya fenomenal gitu. Artinya itu ingin menggambarkan bahwa betapa seorang panglima saat itu Jenderal Andika Perkasa ingin segera membereskan persoalan di internal. Jadi lagi rapat ada apa di YouTube-nya nonton kan? Aspek mana aspek? izin Pak. Pak apa kabar Pak? Baik Mas. Hari ini kegiatannya apa? Kayaknya sepertinya Bapak ini ada di mana-mana ini Pak. Ya. Jadi Kompas TV Lanturan ini kemungkinan ketinggalan ya. Jadi Pak Andika lagi sibuk apa? Selain sibuk menghadiri Bulan Bung Karno di GBK yang banyak diberitakan. Kalau boleh diceritakan Pak, apa Pak kesibukan Pak Andika hari ini? Ya saya setelah bulan keempat Mas, Ya. pensiun, saya mulai kerja. Jadi kerja itu memang tidak full time, tapi ya lumayan lah, paling tidak membuat saya lebih produktif. Terus selain itu juga kegiatan hari-hari sama Hetty, sama Andrew, sama Angela. Angela karena kerja, jadi kita ketemunya kan malam. Malam juga nggak selalu lama. Kadang-kadang dia udah makan, jadi cuma hai segala macam sebentar terus dia ke atas. Selebihnya ya lebih ke bagaimana mengisi lah. Saya ingin terus belajar, ngisi ilmu, jadi selalu spend time baca tiap hari pasti. Apa Pak ya Masih dibaca? baca masih, Suka baca buku apa Pak? bukan buku. Oh, Karena sekarang kan baca sudah situasi politik nasional maksudnya. nasional, internasional saya ngikutin Mas. Dan itu penting lah. Pak, salah satu, wah ini mumpung ada Bu Hetty juga di sini, nggak ngomongin orang di belakangnya. Salah satu yang diingat oleh publik dan kami sering obrolin, terutama ya Nitya, itu adalah kalau Pak Andika dimanapun setiap kunjungan selalu menggandeng tangan Bu Hetty. Iya, mesra banget loh. Mustaqim tuh pernah nonton YouTube bareng-bareng, dia pegang-pegang tangan sendiri. Dia bilang, Kim, jangan gitu-gitu amat Kim. Dia bilang, Nitya kapan digandeng sama Ical? couple goals. Kapan terakhir digandeng sama Ical? Aduh, nggak usah curhat gitu. Enggak, tapi ini hashtag couple goals loh. Pak itu Oh, gitu ya? pesan apa Pak yang Bapakmu sampaikan Pak sebagai seorang kepala staf angkatan darat waktu itu yang saya lihat Pak ya. Terus Panglima TNI dan sampai sekarang bahkan tadi di lobi pun saya pengen lihat. Oh bener digandeng juga. Konsisten artinya. Apa Pak pesan yang mau disampaikan Pak? Sebetulnya sih nggak nyampein pesan apapun Mas, karena kebiasaan aja. Tapi publik kan melihat Bapak sebagai sosok Panglima, kemudian akhirnya jadi contoh. Boleh juga sih Pak kalau kemudian itu berharap ditiru minimal di internal TNI. Karena saya lihat juga pesannya Bu Hetty seringkali kalau ke istri-istri prajurit, ingat keluarga nomor 1, tugas nomor 2. Betul Pak? Betul. Gimana itu Pak menjelaskannya Pak? Ya karena, tunggu, tadi gandengan Mas, saya punya foto. Kebetulan ada yang moto, waktu saya kapten. Kan foto itu juga pasti nggak sengaja, bukan kita mejeng, foto enggak. Iya. Tapi ya candid lah. Itu juga
Gandengan. Oh, dari. Kapten berarti kan tahun kira-kira 90-an tuh, Mas. Nah, tadi tadi apa, Mas ya? Jadi ada pesan nggak Pak itu Pak? Karena kan Dengan apa menggandeng yang Bu pesan Edi nggak ada. kemana-mana. nggak ada Pak. Nggak ada. Atau sedang nyindir siapa gitu. Nyindir Mas Mustaqim. Nggak, karena Nitya itu nanya kok Pak Andika. Ini dibocorin terus deh Iya, nanya. pertanyaan aku nih. Itu kan maksudnya buat Bu Heti Mumpung aja. ada Pak Andikanya dan ada Bu Heti juga kan. Iya, gitu. iya, ini sebagai Tadi- seorang perempuan gitu loh. Iya, Pak tadi Andika. keluarga pertama ya, prioritas sebagai keluarga ya. Iya. Menurut saya kita kalau kita berkeluarga terus ada masalah, kan saya merasakan, Mas. Saya nggak bisa fokus kerjaan, pasti terganggu. Mau ngapain aja. Dan bukan hanya kita, anak-anak pasti terganggu. Anak-anak mungkin pas dia sekolah atau mungkin ada yang sudah berkeluarga juga pasti mikirin. Jadi menurut saya family first. Karena itu yang kemudian mendukung kita untuk fokus. Jadi nggak usah mikirin apa-apa lagi. Keluarga nomor satu. Ya. Kalau yang nggak punya keluarga gimana? Nggak usah macam-macam. Ini politik nih, tahun politik ini Ki. Tahun Lo kan politik. saya pertanyaannya umum. Ini. Ya, paling nggak kan kalau nggak nanti punya dikiranya digandeng. nyindir yang sana. Nyindir Jangan yang Ki, mana sih? jangan Ki. Nyindir yang mana sih Mas Yogi? Enggak, udah. Kita kembali lagi aja. Pak Andika ketika jadi Panglima TNI itu, nih saya ingat nih Pak, mungkin Nitya semua juga ingat bahwa seringkali concern dengan soal kesehatan prajurit. Pak. Iya. Kalau nggak salah data prajurit meninggal ada yang 1 tahun tuh hampir 750. Pak, Betul, ya. betul, Karena kesehatan kan Pak. Iya. Itu bukan gugur tugas dan sebagainya. betul. Apa yang kalau boleh ditarik luas Pak, tidak hanya di TNI tapi juga jangan-jangan ini persoalan di Indonesia. Betul, Karena persoalan investasi di SDM itu kan penting. betul, Mas. Pak Andika boleh cerita mungkin dasarnya apa dan kalau boleh tarik ke depan lagi ini Indonesia memang butuh itu gitu. Sebelum saya masuk ke soal wapres. Ya, pertama kan memang kalau di dalam kehidupan sehari-hari lah, Mas ya. Ini menurut saya. Ya. Menurut saya yang saya concern ini kan meninggal tetapi karena penyakit tidak menular. Itu terminologi kesehatan kita, penyakit tidak menular. Jadi bukan yang misalnya kecelakaan atau bunuh diri atau karena tugas. Bukan. Penyakit tidak menular itu sesuatu yang menurut saya masih bisa dicegah. Ya, betul ada faktor genetis. Ada orang-orang yang tidak beruntung kebetulan mewarisi genetically, misalnya saya diabetes misalnya. Saya 6 kali lebih besar peluangnya dibandingin orang yang nggak punya genetik untuk kena diabetes. Tapi juga ternyata tidak otomatis kena, Mas, gitu loh. Nah, penyakit ini menurut saya bisa dicegah selama mereka tahu. Ini yang saya memang sangat prihatin. Karena apa? Mereka prajurit yang harusnya aktivitas fisik kita kan harusnya lebih di atas misalnya masyarakat yang lain. Tapi kok kita bisa meninggal di usia masih lebih muda dari 58. Tingkat harapan hidup kita sekarang udah 71, Mas. 71 tahun. Masa kita sebelum 58 sudah meninggal? Berarti kan jauh di bawah standarnya nasional. Life expectancy kita. Nah, jadi kembali ke sana. Ketika salah satu prajurit, apakah laki atau perempuan meninggal, maka sekitarnya ini yang akan kena. Keluarganya lah. Kalau dia sudah berkeluarga, berarti ya ada orang-orang yang tergantung kepada individu ini yang kemudian harus pontang-panting karena harus merubah hidup dan seterusnya, bahkan mungkin anak-anak ini harus merelakan masa depannya gara-gara nggak ada yang cari income, gitulah Mas. Dan itu sepertinya gambaran di Indonesia juga Pak. Menurut saya iya, Ya. menurut saya iya, karena ya itulah memang kondisi kita. Bapak punya konsep
kira-kira ke depan kalau soal-soal ini dari mana Pak? Ya, Mulainya. udah tanya visi dan misi ya. Nanti baru Ini terakhir lagi apakah ini kelayakan visi-misi atau gimana? cawapres gitu loh. Jangan dibocorin dulu, biar cerita dulu Iya. konsep bagaimana membangun manusia Indonesia kan gitu Pak. Ini kan lagi di depan pemilih milenials kan sekarang. Milenial enggak lah. Millennials. Masa menit ya Udah milenial? Iya, Gen Z, iyain Gen Z, aja, iyain Gen Z, aja, iya. Gen Z. Ya itu Pak, jadi konsepnya kalau ditarik luas, kenapa? Karena memang saya nggak mau bohong Pak, ujung-ujungnya kita akan bicara juga soal Pak Andika yang sekarang sedang banyak diperbincangkan gitu Pak. Iya. Bahwa Bapak nanti mau mengklarifikasi, oh saya tidak pernah, belum tahu, sudah ketemu dengan siapa dan sebagainya, itu Bapak. Iya. Tapi paling tidak kan kita ingin tahu Pak, kalau dari pengalaman Bapak di TNI, kemudian Pak Andika boleh diperluas di Indonesia, Iya. apa sih Pak hal-hal seperti tadi soal stunting, soal kurang gizi kan memalukan Pak Indonesia. Dan itu kan akan siapapun presidennya yang Itu terpilih akan menghadapi nanti, persoalan itu. pasti akan Iya. menghadapi persoalan itu Pak. Oh, kirain siapapun presidennya, wapresnya. Nah, boleh Pak ceritain sedikit Pak. Ini kita diskusi aja sih Pak, ngobrol. Ya, Nitya, diskusi ngobrol aja. Nita udah mulai masuk nih. Udah Nita mulai. masuk Iya, nih. iya. Udah. Approve ya dalam. Sebetulnya Human Development Index kita yang berarti sudah dicapai oleh pemerintah yang juga mewarisi dari pemerintah sebelumnya sampai dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Itu sebenarnya sudah cukup bagus. Karena apa? Kita nilainya sudah di atas 70. Kita ini sudah sekitar 72 Human Development Index kita. Tapi kan tetap saja bahwa target atau sasaran itu moving. Jadi moving target juga. Kita sudah 72, sudah bagus, tapi juga kita harus terus memundurkan target itu. Kalau kita sudah 72, kita harus bisa 80. Dan Quality of seterusnya. life, ya. Nah, itu kan yang dihitung atau diukur antara lain ya sekolah kita. Berapa tahun ya kita masih average schooling kita masih belum 9 tahun. Bayangin belum 9 tahun. Itu average, walaupun ekspektasi itu 13 tahun, berarti SMA lulus plus 1 tahun kuliah misalnya. Tapi average ternyata ya masih segitu. Menurut saya masih bisa ditingkatkan. Nah, itulah mungkin prioritas anggaran kesehatan kita dan anggaran pendidikan. Kalau average schooling masih kurang dari 9 tahun dan ini sudah achievement yang bagus ya. Karena dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Tapi ini kan berarti average schooling termasuk juga ketersediaan guru. Berarti selain ditambah jumlah sekolah, jumlah guru, dan ini harus memang ekstra. Ekstra artinya percepatan, anggaran juga mungkin bisa diperbesar, yang berarti anggaran pos lain yang mungkin agak dikurangi. Karena anggaran kita kan zero sum game. Ya cuma segitu, walaupun secara nominal terus bertambah. Tahun 2022 kemarin, government spending kita 8,2% GDP kita, Mas. Ya, nanti 2023 juga pasti persentasenya juga mungkin ya naik turun, tetapi nominally pasti meningkat. Nah, itu yang menjadi pilihan. Kalau kita peduli dengan apa yang kita ingin raih di masa depan, dan ini investasi yang nggak seksi, karena apa? Karena nggak bisa dilihat. Kalau misalnya infrastruktur segala kan bisa kelihatan. Oh nih yang dibangun. Tapi begitu yang sifatnya pendidikan, kesehatan, pendidikan ini kan kita mungkin bisa lihat 15-20 tahun kemudian. Kesehatan apalagi nggak terukur, sulit dilihat kasat mata. Ya saya lebih prioritas ke tadi Mas, peningkatan kesejahteraan. Karena bagi saya peningkatan Human Development Index karena bisa diukur itu adalah gambaran dari kondisi masyarakat kita. Harus lebih sehat, lebih lama sekolahnya lah. Ini kok auranya udah kayak debat capres ya. Iya. Ini aku baru mau bertindak sebagai moderator. Oposisi bagaimana? Coba lihat, kalau pembagian tugas presiden dan wakil presiden, presiden urusan. Tapi yang terkait dengan Human Development Index, pembangunan manusia, kesehatan memang di kantor wapres ini. Nah ini maksudnya ngomong sekarang. Ini kan secara general. Iya Keserah. kebetulan topiknya pas aja. Pak, tadi masih rajin baca. Siapa sih Pak teman diskusi Pak Andika sekarang? Nggak ada. Nggak ada Pak? Nggak ada. Bu Heti mungkin. Oh iya. Iya. Itu. Ada orangnya loh Bu. Tatapannya sudah langsung terasa. Bukan, artinya teman kongko ngobrol politik itu dengan siapa Pak? Nggak ada Mas. Nggak ada. Nggak ada yang misalnya rutin atau ya? nggak ada Mas. Ya paling anak-anak sekali-sekali juga. Tapi itu bukan politik. Ya kayak kesehatan saya ngomong sama
Angela sama Alex sama Avina. Avina mantu saya. Ekonomi kadang-kadang sama Andrew. Oke. Ya, itulah. Kalau pas mungkin di GBK gitu Pak, ngobrol-ngobrol gini nggak, Pak? Nanya aja. Oh iya. Ya. Waktu datang ke GPK itu gimana ceritanya sih Pak? Itu saya diundang, Mas. Oh diundang. Undang. Sama? PDIP. Oke. Karena kartu undangannya ada dan di undangan itu ada nomor kursi. Spesifik langsung. Oh, jadi memang sudah sitting arrangementnya sudah ada Pak ya? Iya, ada. Oke. Istimewa berarti. Nomor kursinya 02 gitu Pak. Maksudnya nanya. 00 kan bisa jadi. Iya benar-benar. Iya, Kadang kan iya. kursi kan. Oh, kursi, Benar juga sih. urutan. Iya, 91 waktu itu. Oh, bukan Oh, 02. Oke. Tinggal dikurangi, Pak. Bisa itu Pak. Karena sebelum itu kan beredar dulu yang video call sama Ibu Mega itu loh Pak. Iya. Oh iya, dari itu, Pak. Blitar ya. Itu kita penasaran ya. Pak Andika ini rutin gak sih nyekar ke makam Bung Karno? Bung Karno itu proklamator, milik nasional. Artinya belum bisa diasosiasikan dengan partai apapun. Iya. Artinya kalau siapapun yang ke sana ya boleh saja. Kalau Pak Andika rutin Pak atau pas kemarin aja? Rutin sih enggak, tapi sering lah. Mas. Oh, sering, Pak? Sering. Karena kan ibu saya dari Blitar. Blitar, oh. Jadi waktu SD, kalau liburan sekolah, kita di SD di Jakarta, Mas. SD, SMP, SMA di Jakarta. Jadi liburan sekolah, kadang-kadang sama ibu saya, kadang-kadang Ke Blitar, enggak. Pak. Ke Blitar, selain nyekar mbah saya, Iya. juga nyekar Bung Karno. Oh. Itu kalau soal sering atau tidaknya. Tapi dulu waktu kecil kan nggak video call sama Ibu Mega. Kalau ini video call sama Ibu Mega Belum kenal. Itu gimana ceritanya Pak? Boleh dong Pak. Itu Mas Romi, Mas. Oh. Mas Romi ini Mas Romi dengan Mas Dade adiknya. Ini putra-putranya Ibu Rahmawati almarhum ya. Jadi kita juga nggak janjian. Ketemu di sana. Nah, jadi pas kita mulai mau doa kalau tidak salah. Itu tahu-tahu Mas Romi kan paling pinggir yang deket Nisan. Terus saya, Hetty, Mas Dade atau Andrew, terus Mbak Michelle istrinya. Di seberang ini Mas Jarod. Nah, tahu-tahu sebelum mulai, ini ada telepon nih dari Mumu. Mumu itu sebutan untuk Bu Mega. Bu Mega. Waduh, ya kita udah harus ikut berhenti juga. Iya. Nah, begitu Mas Romi ngomong, ya Mas Romi menolehkan HP-nya. Jadi kan kita juga kelihatan. Kita Langsung menyapa. say hi, Pak, ya. Iya. Jadi ngeri ya, ditelepon langsung sama Bu Mega. Mas Video Romi. call. Mas Romi. Mungkin Mas Romi udah ngomong dulu sama Bu Mega kali, Bu, ini ada Pak Andika di sini, Bu. Karena gini, ini info skenario. waktu Pak Ganjar dideklarasikan, ini info boleh dibilang satu. Itu sebenarnya mau dideklarasikan sekaligus dengan cawapresnya. Makanya saya jangan-jangan yang video call ini gitu. Kalau timeline-nya kan sebetulnya kan peristiwanya nggak jauh-jauh gitu. Iya. Berdekatan. Tapi itu intermezzo Pak. Artinya kan kita melihatnya bahwa Pak Andika disebut-sebut ya normalnya sebagai Panglima TNI ya wajar lah kalau masuk bursa kan Pak. Pak. Itu artinya nggak salah juga. Bahwa kemudian itu sebetulnya adalah political appointee nantinya, itu juga hal yang nggak bisa terelakkan. Tapi hari ini kan kita ingin menggali agar apa? Agar penonton lanturan tahu, oh iya jangan-jangan, atau at least para capres itu paling nggak punya lah pilihan gitu. Oh Pak Andika ya kan, meskipun Pak Andika bilang, oh saya kan belum tahu lah, belum punya KTA dan sebagainya. Kan harus punya KTA juga. Itu Pak. Pak, ya harus punya KTA katanya. Itu bener saya baru bener juga kayak. Oh iya, Di kan Mas harus Budiman punya itu dicek soal KTA. Nggak harus punya KTA. Harus punya KTA Pak. Pak Ma'ruf Amin itu nggak punya KTA loh. Jadi wapres Pak. Pak Andika melihat pemilu 2024 bagaimana Pak? Apapun perspektif Pak Andika. Apa yang poin penting di luar sekedar hingar-bingar, gaduh dan sebagainya. Apa sih Pak substansi dari pemilu 2024 yang paling strategis menurut Pak Andika itu? Ya, menurut saya kita kan sejak 2019 Mas ya, Covid itu. Kita ini dan seluruh dunia, bukan hanya kita. Sulit. Karena apa? Begitu Covid semuanya kemudian turun lah. Indikator juga semuanya turun, ekonomi lebih sulit. Plus ditambah lagi perang di Ukraine. Nah ini kan faktor eksternal yang kita nggak punya kendali. Tetapi juga kita nggak bisa ngeles. Kita nggak bisa kabur dari masalah ini. Kita mau nggak mau harus menghadapi. Ya seperti sekarang.
Yaitu misalnya ya makin agak susah lah. Kita masih bagus. Jadi pemerintah Presiden Jokowi ini sudah berbuat maksimal lah. Yang tadinya misalnya tingkat pengangguran itu kan sempat 7% Mas. Walaupun dari 2007% itu pada saat setelah COVID. Berarti 2019, 2020. Walaupun sebetulnya pengangguran ini 2015 beliau, kemudian sampai 2019, 5 tahun, itu sudah turun. Dari 6,2% menjadi 5,2%. Turun 1%. Begitu COVID, bus 7%. Tapi masih mending, Amerika itu bus 14%. Nah, terus sekarang sudah mulai menurun. Kita sekarang 5,9%, 2022 ya. Walaupun masih lebih banyak pengangguran dibandingin tahun 2019 yang lalu. Sebelum COVID. Begitu juga tingkat kemiskinan. Apabila 2015 yang lalu, angka kemiskinan kita masih 11,2%. 5 tahun beliau, 2019, turun menjadi 9,1. Waktu COVID 2019, naik lagi ke 10,2. Sekarang sudah bagus, turun lagi ke 9,5. Walaupun masih di atas 2015. Tapi artinya kesulitan itu bukan sesuatu yang mudah dihadapi. Kombinasi kebijakan fiskal Presiden, kebijakan sektor real, kebijakan moneternya Bank Indonesia, saling bantu, saling menutupi. Nah, ini akan berlanjut masalahnya, Mas. Karena perang Ukraina masih. Dan nggak akan stop. Nggak akan. Maksudnya belum kelihatan lah. Jadi, kenapa perang Ukraina ini matters atau berpengaruh? Sebab kan dia membuat harga komoditas energi naik. Semua tuh, minyak naik jadi sekarang ini tahun lalu $75 per barrel. Kemudian juga misalnya batu bara naik 135 US dollar per metric ton. Terus juga nikel 24.000 proyeksinya tahun 2023. 24.000 US dollar per metric ton. Terus komoditas non migas, non energi juga begitu. Semua, misalnya gandum naik menjadi 660 US dollar per bushel. Jagung 630 US dollar, termasuk kedelai. CPO. Jadi ini ada untungnya, ada ruginya buat kita. Ruginya minyak. Kita import minyak banyak sekali nih, Mas. Sehingga kita harus subsidi pemerintah juga bebannya semakin berat. Untungnya coal atau batu bara ini dijadikan substitusi. Karena di orang-orang yang pakai natural gas saking mahal karena Rusia itu yang mensuplai 40% kebutuhan natural gas Eropa. Dan Eropa menghasilkan 10% minyak dunia tuh Rusia tuh dia. Nah, sehingga pengaruh itu akan masih terasa. Kita harus bergelut nih menghadapi dinamika. Responnya gimana? Jadi pemilu 2024 ini kita nggak bisa ditambahin lagi situasi yang sudah jelek tadi, ditambahin lagi dengan masalah internal. Apalagi yang kemudian chaotic. Apalagi sampai merusak infrastruktur, merusak bangunan, yang semuanya tadi dalam kondisi ekonomi yang susah ini sudah berusaha untuk direspon pemerintah sedemikian rupa. Gak gampang. Jadi harus peaceful. Itu harapan saya, Mas. Artinya apapun nanti topiknya, bahan debatnya, kita harus semua punya pemahaman yang sama. Bahwa ekonomi kita sudah sulit dan ke depan juga masih akan sulit. Tetapi kita semua juga harus menyadari bahwa kita harus menjaga nih. Beda sih beda, tapi sudahlah. Siapapun yang menang, itulah semua harapan masyarakat Indonesia untuk lebih memperbaiki lagi. Pak Andika, tadi sempat menyinggung soal pemilu damai dan jauh dari kaotik gitu ya, atau chaos. Pak Andika, apakah ada semacam merasa ada feel atau ada prediksi, ada potensi bahwa pemilu 2024 ini akan chaos misalnya? Saya tidak punya feeling itu. Tapi kalau kita bicara data loh Mas ya, kita punya, bukan kita, ini Bank Dunia yang ngukur. Namanya World Governance Index. Ini mengukur ada 6. Yaitu semua negara itu diukur, Mas. Urutan pertama adalah
voice and accountability. Voice. Voice, kebebasan bersuara dengan akuntabilitas. Kedua, political stability. Dan absence of violence, jadi ketiadaan kekerasan maupun serangan teroris. Ketiga, government effectiveness. Keempat, regulatory quality atau kualitas regulasi pemerintah. Kelima, rule of law. Penegakan hukum. Keenam adalah control of corruption. Dari semua ini, Mas Mustaqim, yang nomor 2, political stability, dengan nomor 6, control of corruption, turun nilainya. Indonesia dari tahun 2017 sampai dengan sekarang. Jadi kan saya tidak ngarang ya. Ini penilaian Bank Dunia. Ada data. Political stability tadi. Yang turun, yang lain naik semua nilainya, indeksnya. Yang turun 2 tadi, political stability dengan control of corruption. Artinya Bank Dunia melihat political stability kita, kalau nilainya turun kan berarti tidak lebih baik. Berarti ada potensi. Oke. Saya cuma ngebayangin teman-teman saya yang masih muda-muda gitu ya. 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 Kita aja lah, paling muda dulu soalnya. ya, masih muda-muda Paling muda banget. Pak dia Pak merasa. Coba ngebayangin. Cuma beda setahun padahal. Suka gitu Pak Andika. Beda setahun ya. Udah setahun. Paling junior saya di sini. Anyway, saya cuma ngebayangin pemilih-pemilih muda sekarang itu yang mereka khawatirkan adalah pertama kan kesempatan kerja. Iya kan tadi. Kesempatan kerja, kemudian gimana mereka bisa work-life balance supaya bisa dikit-dikit healing, Pak. Supaya bisa dikit-dikit healing. Nah, kalau tadi Bapak ngomongin soal stability gitu kan. Saya cuma kebayang aja. Jadi what kind of leader yang bisa mengatasi kondisi negara dengan segala potensi kekeosan itu? Gitu. Kalau di mata Pak Andika, gak usah lihat foto sebelah sana Pak. Kita netral aja dulu. Takutnya bias kalau netral kayak gitu. The ideal of ini leader yang menurut Pak Andika tuh ideal. Ya menurut saya Mbak, karena kita hidup tidak bisa kabur dari faktor eksternal tadi dalam ekonomi kita khususnya. Dan ekonomi bagi saya adalah foundation lah. Kita nggak mungkin ngapa-ngapain kalau ekonomi kita kemudian nggak perform. Jadi berarti pemimpin yang menguasai juga bagaimana hubungan kita bukan saja ke dalam tapi juga keluar. Juga ya harus punya ketegasan. Karena kan tadi ada 6 variabel dan rule of law, control of corruption, accountability, political stability itu semuanya berhubungan dengan kekuatan, kekuatan dari pemerintah. Ketegasan pemerintah. Udah selaras sama Jokowi yang punya nyali. Oh gitu ya? Iya. Pak Jokowi ada Ngomong statement itu. Dia cara musrah kan. Iya. Yang punya nyali. Datanya berarti sama kan satu lagi, kalau calon wakil presiden harus ngerti ekonomi. Ini makanya dari tadi. Ya habis gimana kan ini Mas. Emang itu datanya ya. Iya. Nggak salah sih Pak. Tolong ini memilih muda lagi. Iya. Lanjut. Kasih kesempatan memilih muda Tolong untuk jangan bertanya. gini ya. Silakan Pak, lanjut. Ya, jadi itu Mbak menurut saya karena arah sudah semua pemerintah dari masa ke masa pasti berusaha yang terbaik. Tetapi memang faktor eksternal di 2004 and beyond itu juga kita nggak ada yang bisa memprediksi. Minimal satu nih masih akan lanjut nih, yaitu perang di Ukraine. Dan itu akan mempengaruhi inflasi, mempengaruhi central bank seluruh dunia naikkan suku bunga. Kalau suku bunga naik, investor berarti pinjam uangnya lebih sedikit karena bunganya lebih tinggi. Investor kurang berusaha berarti lapangan kerja yang diciptakan juga lebih sedikit dan seterusnya. Karena ujungnya kan tadi Healing, Pak. lapangan kerja ya. Iya, lapangan kerja, betul. Karena kita lihat setelah pandemi kan semua orang kemudian berpikir bagaimana nasib perekonomian negara kita gitu kan. Kalau begitu kenapa boleh langsung ngerucut ya? Iya. Karena kan kita udah lihat di beberapa yang kesempatan sebelumnya Pak Andika ditanya preferensinya ada Pak Prabowo, ada Mas Anies, ada Ganjar. Tapi hampir semua itu saya preview nggak ada yang nanya kenapa, why. Boleh tahu dong Pak, kenapa Pak? Kenapa harus Ganjar? Ganjar gitu. Pasti ada reasonnya dong Pak. Ya ada. Iya, kenapa Pak? Iya pasti ada. Kenapa Pak? Ini akan dilanjutkan nggak Pak? Ada tapi gitu.
Ini durasi kita Pokoknya masih ini panjang nggak kok. akan kita tutup sebelum dijawab. Iya, Ya memang. nggak boleh ada yang keluar. Enggak. Aspam. Enggak, Pak. Kita kan pengen tahu alasan. Iya, gitu. harus ada alasannya, Pak. Saya membayangkan menjelaskannya seperti tadi menjelaskan soal ekonomi, kesehatan. Udah aku langsung mikir gitu loh. Lah, ya. Kriteria cawapres ngerti ekonomi dari tadi data ekonomi Bank Dunia ya kan ngeri juga. Jangan udah disiapin. Kesehatan hatam, ekonomi hatam. Supaya enggak buang-buang waktu. Kenapa, Pak? Iya, ya. Kenapa Ya Ganjar? semua kan punya kelebihan, Ya. Mas ya. Ya saya personal preference saya memang Mas Ganjar karena saya melihat Mas Ganjar orangnya terbuka. Ya, open minded. Ini bukan berarti yang lain enggak ya, Iya, tapi iya, Pak. saya fokus berbicara ke Mas Ganjar saja. Satu, saya melihat Mas Ganjar open minded. Artinya ya seorang pemimpin, presiden nantinya kalau beliau terpilih kan juga harus bisa menerima Oke. masukan-masukan supaya apa? Supaya selalu terasah objektivitasnya. Nah, itu satu kelebihan yang menurut saya dan juga easy going, nggak ada hambatan komunikasi dengan masyarakat yang terbawa sekalipun. Itulah kira-kira yang besar. Kalau kaitannya dengan yang tadi Pak Andika sampaikan, tantangan Indonesia dalam konteks geopolitik dunia, apakah sekelas Pak Ganjar dengan kriteria yang Pak Andika tahu dianggap mampu? Ya Mas Ganjar kan bisa membentuk tim, Mas. Oh. Ya bagi saya karena kita juga nggak bisa mencari orang yang sempurna. semuanya Oke. tahu kan nggak bisa juga. Tapi kekuatan beliau di situ sehingga beliau adalah seorang communicator dengan masyarakatnya dan itu saya yakin akan terjalin bagus. Tinggal beliau membentuk tim yang kuat untuk membackup beliau termasuk yang untuk urusan geopolitik dan hubungan internasional. Sangat kompleks. Sudah pernah diajak bicara dengan Pak Ganjar? Belum, sama sekali. Jadi saya belum pernah, bahkan ketemu terakhir, kalau ngomong baru sekali aja, yang one on one ya. Pada saat saya kasat malah, berarti tahun 2019, waktu COVID itu. COVID. Saya waktu itu wakil ketua pelaksana PCPEN, Iya. wakilnya Mas Erick Thohir. Saya keliling, termasuk ke Jawa Tengah. Nah, disitulah saya one on one dengan Mas Ganjar. Tapi selebihnya ketemunya ya karena acara presiden, acara apa, yang kebetulan di situ ketemu. Say hi Pak, Ya, ngobrol. ya. Tapi kalau sama Ibu Mega sudah ngobrol juga selain Lama ya kayaknya kalau video Sudah call. sering. Dia sering. lama sering Pak ya. Sering, Mas, Ya enggak sering. sering sekali. Ya kan Pak Andika ini ya, seingat saya patinya itu Kadis PNAD, ya kan Pak ya? Iya, Iya, bintang itu satunya. Bintang ya. satunya kan patinya Pak. Bintang pertama, udah gitu dan pas pampres, ya Iya, kan Pak? iya. Setelah itu Kodiklat. Pangdam dulu Mas. Oh Pangdam, ya. Pontianak Pak ya. Pernah nelfon saya jam 2 pagi. Udah gitu, udah itu dan Kodiklat bintang 3 Iya, Pak ya. betul. Pangkostrat, Iya. Kasat, Panglima. Iya. Ya wajar lah kalau ngobrol sama Ibu Mega sebagai ketua umum pemenang pemilu kan Pak. Persoalannya mulai kapan Pak? Mulai dari bintang 1 atau jangan-jangan dari mulai zaman kolonel sudah sering ngobrol gitu? Letnan Kolonel Mas. Sudah ngobrol? Iya. Oh. Gimana itu Pak kalau boleh ceritain awalnya itu Pak? Saya nggak mau cerita Oh ya, oke. detailnya Mas Ya, karena tapi intinya agak sensitif. Oh baik, siap. Tapi itu tugas. Oke, tugas. Iya, konteksnya konteks kerjaan loh Mas. Oh, kerja. Iya. Cuma saya nggak mau ngomong detail. Oh iya, jangan Pak. Daripada nanti ditutup atau lanturan. Iya. Ngeri Pak. Karena rahasia negara ya kan. Pekerjaan Oh, masalahnya. artinya mulai dari let call Pak. Iya. Tapi setelah Lama dong. Saya setelah- paparan. paparan, Pak. Paparan di Teguh Umar. Beliau sebagai presiden kan masih tinggal di situ waktu itu. Iya, iya, iya. Tidak tinggal di istana. Setelah tidak bertugas masih sering komunikasi sama Oh iya, Bu Mega? setelah itu ya kadang-kadang aja Mas. Ini yang penting Mas Yogi. Iya, let call udah ketemu berarti Kadis Penat bintang 1, bintang dan pas Tenang, udah pampres. dijawab. Kalau Iya. tadi kan kaitannya sama tugas. Oh, ini yang nggak sama tugas. Ini yang udah nggak tugas. Oh iya, benar juga sih, Pak. Gitu loh. Yang Kalau nggak udah sama nggak tugas tugas. masih Iya, komunikasi iya. berarti kan, gitu loh Mas. Coba ya. Artinya apa? Biar dijawab yang nggak berkepentingan keluar dulu. Bercanda Pak. Ini buat apa Mas? Ini nggak buat guyon. Jangan mau manggil lagi. Karena ya? Pak Andika kan sering gitu ya. Asper non asper. Saya juga minta disiapin Pak. Tolong siapin. Tapi Pak Andika, ini Ya. saya punya pertanyaan juga. Beberapa purnawirawan itu mungkin nggak semua ya, Iya. beberapa
itu kan dalam tanda kutip ini merapat ke Prabowo ya. Iya. Nah, karena kan sama-sama punya rekam jejak militer, sama-sama tentara, prajurit gitu. Kenapa Pak Andika justru ke Ganjar yang sipil, terus gubernur ya, yang dengan bayangan saya dengan tadi perspektif Pak Andika yang geopolitiknya bagus banget gitu loh, dibanding misalnya dengan Prabowo yang udah pejabat nasional, apalagi hari ini Menhan misalnya, ketua umum partai. Kenapa malah memilih ke Ganjar dibanding preferensinya sesama prajurit? Ya itu tadi Mas, beliau saya kenal sudah lama, beliau orang yang kalau keinginannya untuk membangun NKRI udah nggak usah ditanyakan lagi lah, sangat kuat. Saya kenal sejak saya kapten Mas, jadi sudah lama sekali. Dan begitu banyak lah penugasan-penugasan yang beliau lalui juga. Tapi ya karena saya punya preferensi pribadi tadi loh Mas. Saya kok lebih cocok mendukung Mas Ganjar. Ini hati yang bicara Pak ya? Iya. Hati Pak ya? Tadi saya menunggu Mas. Saya kenal udah lama Mas, karena itu saya nggak dukung dia. Itu Mas Musakim itu Mas Musakim. Disclaimer loh itu. Kacau. Saya menunggu itu jawabannya. Ya Karena Pak, udah artinya lebih diplomatis. pertanyaan Mustaqim itu kan sebenarnya common ya. Kenapa? Karena Pak Prabowo ini Kopassus, Pak Andika juga Kopassus. Biasanya kopsnya kan ya kan tegak lurus. Kemudian jadi pertanyaan. Ya boleh ditanya, tapi juga kita harus hormati karena Ya Pak kan saya juga Ganjar cuma bertanya, itu Mas. preferensi Pak Ganjar, Pak Andika kan. Bahwa iya saya punya pilihan gitu kan. Tapi kan rasanya gini Pak, karena politik nih Pak, mohon maaf kita ini udah tercemar dengan politik-politik gitu. Nggak ada makan siang gratis. Pujian buat Pak Ganjar itu pasti akan berdampak kepada apa gitu. Kita tinggal nunggu aja. Artinya Enggak ada. Enggak Pak ya. Lebih benar-benar Nggak ada Pak pamrih. Andika ngelihat aja. Oh iya, nggak ada pamrih. Tapi tetap dong ada kaitannya dengan Ibu Mega kan Pak. Karena artinya seandainya Pak Ganjar tidak didukung oleh partainya Ibu Mega, saya kira Pak. Oh iya jelas, Iya kan? jelas. Artinya Itu kan Ibu Mega ini pilihan. faktor penting kan. Oh iya, karena konstitusi Mas. Oh iya. Undang-undang dasar itu kan. Iya. Presiden, wakil presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan. Konstitusi. Ya. Maksud saya gini, Pak Andika memilih Ganjar dibandingkan dua yang lain yang sudah muncul, itu juga ada. Karena ada faktor Ibu Mega juga kan. Oh iya, ya ada. Karena Letkol sudah kenal, pasti tidak berlanjut. Udah kan, kenal Pak? lama lah. Iya, pasti kan berlanjut kan, ada acara-acara lain sudah paling tidak sudah dikenal, dipuncaki dengan yang waktu video call itu, yang kita tahu. Yang kita tahu. Tapi kan yang private gitu kan kita nggak tahu juga, karena nggak semuanya diupload kan Pak. Nah kalau begitu Pak Andika kira-kira begini Pak, Partai PDI Perjuangan jawaban resminya kan ya akan masuklah menjadi bagian tim pemenangan. Gitu ya. Oh, Tapi sampai hari ini kan juga cawapresnya belum tahu Pak. iya. Nah, saya melihat begini, Pak Andika ada nggak sih terbersit? Ini bukan soal bicara soal ambisi bukan Pak. Iya. Ini bicara soal bagaimana komitmen Pak Andika yang tadi Pak sampaikan di depan bahwa ingin terus berkontribusi membangun bangsa karena masih merasa punya potensi. Pak Andika pernah berpikir nggak bahwa harus bergabung dengan itu adalah bagian dari cara Pak Andika untuk tetap berkontribusi di negeri ini? Bergabung dengan tim Pak ya? Iya. Ya kan, meskipun sekali lagi saya kesampingkan KTA nih Pak. Iya. Ya, bukan harus punya kata atau enggak, tapi bergabung dengan tim dan kemudian lebih konkret lagi nih Pak. Itu adalah menjadi pasangannya Pak Ganjar gitu. Itu kan boleh maksud saya gini, dalam politik modern yang begini-begini kan tidak tabu mungkin. dibicarakan. Ya. Dan tidak ada yang tidak mungkin. Gitu. Ya. Nah, apalagi tadi kenapa saya sengaja menyebut urutan-urutan jabatan Pak Andika. Ya sudah, tangganya sudah tepat Pak. Dari Panglima, ya kemudian paling enggak jadi wakilnya Panglima tertinggi TNI. Ya. Kan gitu Pak? Cocok. Nah, boleh sedikit dong Pak disampaikan Bapak menanggapi ini. Ya misalnya sebagai manusia, sebagai mantan Panglima TNI, saya mungkin punya pemikiran itu. Tapi saya tahu persis realitasnya. Monggo Pak. Iya. Ya, tadi Mas, menurut saya kan saya punya expertise by train di bidang public policy, public administration. Tapi juga punya pengalaman. Itu ilmunya eksekutif lah. Kebetulan saya juga birokrasi. Kan kebetulan karena saya di TNI juga birokrasi. Jadi pengalaman dan training saya itu sudah saya punya. Jadi kan mungkin ini bisa dimanfaatkan. Expertise ini oleh pemerintah manapun, baik eksekutif atau legislatif atau siapapun. Pasti bisa. Maupun oleh individu juga bisa.
Tapi juga kan itu adalah yang saya miliki. Tapi apakah orang lain mau memanfaatkan atau tidak kan bukan kemauan saya toh Mas. Iya, Pak. Betul. Misalnya gini, kita punya kemauan tapi kan sangat mungkin nggak kesampaian. Kan gitu. Cita-cita saya jadi arsitek sebenarnya. Tapi nggak kesampaian. Loh, Itu kan ini juga jadi arsitek Pak, jadi Wapres juga jadi arsitek. Arsitek pembangunan nasional. Masuk, Michael. Masuk. iya betul Mas. Iya. Makanya saya nggak berani kepengen. Karena apa? Oh. Yang penting ini yang saya punya. Kalau mau ada yang memanfaatkan ya terima kasih. I'll do the best. Tapi kalau nggak pun ya nggak apa-apa. Iya. Kalau nggak pun ya semoga ada yang mau. Ya, kita kan ngomong kriteria kan. Ya. Artinya Ya. konteksnya untuk anak muda misalnya, supaya nggak salah pilih kan. Inilah fungsi-fungsi kita membuka, menghadirkan tokoh-tokoh orang-orang yang dianggap punya potensi. Kemudian kita gali, kemudian siapapun boleh bicara. Ini kan demokrasi, esensi Tapi demokrasi. kan kecenderungannya emang kalau kita lihat dari yang udah 2 periode jadi presiden, template-nya kan kata-katanya gitu Mas. Ini apa yang bisa saya tawarkan? Ya kalau ada yang milih saya bersyukur. Kalau enggak ya saya Kebangetan. lanjut. Ya itu kan value ketimuran Indonesia. Iya, itu artinya kan sebenarnya arah cara berkomunikasinya pun udah senada dengan Iya. Ya sudah hadir tadi nomor 91 kursinya. Nomor 91 tapi kok kelihatan di depan gitu loh. Settingan kamera gitu kan. Ya. yang ditungguin sama teman-teman di lapangan. Iya. Setelah itu muncul kan. Saya ingat banget Kumparan kalau nggak salah pertama kali naik itu. Oh. Andika Perkasa hadir di GBK. Itu saya langsung telepon Iro. Korlip kita Pak. Telepon. Kita dapat gambarnya nggak? Ada Mas. Oh, udah aman. Artinya kan kita ya politik Pak. Pak Andika hadir di sana ya kan. Kemudian muncul beredar lah jadi ada yang cawapres, ada yang calon Menko Polhukam. Itu kan boleh-boleh aja kan Pak. Kita nikmatin aja. Ada yang Menhan tapi kalau Ada yang ketua tim pemenangan. ada ketua tim pemenangan, Dan semua ada yang jawabannya cawapres. siap. Iya. Tapi kalau saya sih lebih baik kalau memang cawapresnya diisi orang lain ya Menko Polhukam aja Pak. Jangan Menhan Pak, repot Pak. Namanya juga ngelantur ya kan. Ngeri bukan gitunya deh. Kalau ngobrol hubungan dengan Pak Jokowi ya pasti kan Bapak kan sebagai strukturnya kan pasti dari mulai Kadis PNAD dan Pas Pampres, Pangdam di Pontianak, Tanjung Pura, terus dan Kodiklat, Pangkostrat, pasti ada relasi dengan Pak Jokowi. Iya. Bapak, hari ini kan kita sedang terkagum-kagum dalam arti hebat sekali nih Pak Jokowi. Bayangin Pak, semua partai politik itu nalok lehernya Pak istilahnya. Pak Andika punya kesan apa dengan Pak Jokowi? Kesan saya waktu kerja untuk beliau Ya. di Pas Pampres. Detail banget Mas. Detail Pak? Detail banget. Ya sama kayak Pak Andika dong kalau gitu. Saya merasa sudah detail. saya merasa ya. Begitu kerja untuk beliau, banyak pertanyaan beliau. Itu yang menurut saya, waduh. Jangankan kalau saya sudah menduga pertanyaan itu masih mending. Menduga tapi belum dapat jawaban. Ini terpikir pun enggak. Tahu-tahu beliau tanya. Sangat teknis. Jadi itu yang, waduh. Ya saya jawab apa adanya juga. Waduh, mohon maaf Pak, belum saya pikirkan, tapi sekarang akan saya cari jawabannya. Jadi saya juga jujur aja lah, nggak yang kemudian, oh siapa sudah saya lakukan, padahal belum, nggak mau saya. Nggak apa-apa beliau berpikir saya, Andika nih bego, nggak apa-apa. Saya lebih baik begitu, karena iya Pak, saya belum terpikir, mohon maaf Pak, saya mohon waktu. Itu berapa kali Mas? Iya, nggak sekali 2 kali. Apakah karena yang jelas kan kebiasaan beliau. Mungkin cara berpikir engineer juga mungkin ya. Mungkin. Tapi disitulah saya belajar. Tukang kayu kan harus detail Mas. Kalau sesenti saja geser kan nggak jadi barang kayu kan. Iya. Bukan soalnya Pak Andika juga kan sangat detail. Ingat nggak ada Kadis Menat dulu namanya Pak Chandra Wijaya. Ingat nggak Pak ya? Iya betul. Oh, lagi ngambil gambar pegang hati. Saya bilang Pak itu siapa yang itu yang komando langsung kasat. Pen kanan, pen kiri sebelah. Artinya saya membayangkan Pak bahwa detailnya itu Pak. Saya betul-betul saya saksi itu Pak. Waktu acara apa saya lupa. Saya bilang itu siapa sih yang di hati? Bapak katanya. Ngarahin kamera. Jadi
Itu kan betul kan Pak? Betul, Bapak, makanya betul. saya ada hati ini. Betul. Pen kanan itu kiri, pen kanan. Itu nyata nih. Padahal hanya ini ya, Dan kesannya kan hanya ternyata untuk pen kanan Pak pen Andika kiri. sendiri gitu. kerepotan dengan pertanyaan yang detail dari Pak Kerepotan. Jokowi. Dan saya gengsi dong. Iyalah, Oh Pak. masa saya malu saya bintang 2 ya, masa nggak tahu jawaban gitu, terpikir pun belum. Nah rasa gengsi itu Mas yang akhirnya saya setiap kali ada misalnya kegiatan beliau, wah saya nggak mau kalah. Jadi akhirnya Kan dipertanya. daripada ditanya saya nggak ngerti, saya Tanya cakap di luar, tanya di luar. Tanya nggak dulu. berani lah Pak. Namanya seperti kuis ya. Nggak berani lah Mas Musakim Iya, ini. iya. Ada mulai. Kalau Mas Musakim ke masih oke ya, oke lah. Sama Pak, saya juga nggak berani kok. Iya, saya nggak berani. Tapi saya karena gengsi tadi Mas, masa bintang 2 bego amat saya, kok bisa nggak terpikir. Akhirnya kita mencari info sebanyak mungkin. Supaya kalau ditanya, Tahu. Minimal Tahu. kepikiran gitu. nah itulah yang saya pelajari Mas, saya dapat dari beliau. Jadi sekarang lebih detail lagi. Oke. Ya, karena kan memang the devil is on the detail kan. Kan Iya. itu. Iya, iya, Pak. Masalah terberatnya justru ada di detail. Pak sampai ke posisi tertinggi di seorang prajurit TNI itu kan Panglima TNI kan Pak ya. Iya, Mas. Dan itu kan Bukan Wapres ya. ini saat ini nanti. Artinya Kurang sabar deh. Artinya nggak mungkin lah, Gini. nggak mungkin tanpa sepengetahuan presiden, ya kan, Pak. Pak ingat nggak Pak? Atau adalah momen-momen tertentu ketika Bapak jadi Kepala Staf Angkatan Darat atau sedang menjadi Panglima TNI yang pesan-pesan dari Presiden Jokowi yang menurut Pak Andika, wih luar biasa. Ini saya ingin mengkonfirmasi kenapa? Karena kami ini sampai sekarang masih heran-heran, kok bisa ya Pak Jokowi sekarang ngatur politik, partai politik Pak, sampai semuanya. Dan itu statement terbuka Pak. Kami nunggu arahan presiden, saya bilang luar biasa Pak. Nah, mungkin Pak Andika punya momen-momen tertentu ketika interaksi sebagai Panglima TNI, sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Kalau ingat Pak. Yang Iya. membuat ketua umum partai ini Iya, ya beberapa kali lah dulu waktu mulai dari Pas Pampres. Kan karena saya mengikuti tiap hari. Jadi saya tahu ada misalnya beberapa masalah. Masalah biasanya lintas departemen gitu loh. Saya tahu masalahnya. Kalau saya kan memang bukan tupoksi saya, tapi kan saya juga mulai belajar juga. Waduh, susah juga ini, kompleks ini. Kiri kena, kanan kena, maju kena, mundur kena. Waduh. Ya, kemudian kan karena saya sering nyupirin kalau Golkar, kalau jalan. Ya kadang-kadang saya juga hanya melaporkan, Pak ini kondisi terakhir. Nah di situ kelihatan beliau nggak jawab. Tapi kemudian langkah yang diambil pas gitu. Jadi nggak banyak omong, mungkin nggak banyak diskusi juga, tapi lebih sering merefleksi, merenung. Jadi untuk benar-benar mengambil. disimak ya? Iya Mbak, ya itu. sama ya saya Berarti perhatikan. kalau- Saya juga sering merenung kalau di kamar mandi. Itu kayaknya renungannya beda ya. Tidak memberikan benefit Nitya, untuk negara gitu. Nitya, coba Nitya sebagai anak paling muda tahu nggak Pak Andika ini pendidikan di Amerikanya di mana tahu nggak? Nah itu dia. Ayo loh. Di mana Ayo Pak loh. Andika? Enggak, Ini poinnya saya lagi nyuri-nyuri ke Bu Heti. Gimana Bu? Kenapa? Kasih kisi-kisi Bu. karena WhatsApp aja. karena Pak Andika ini disebut-sebut sebagai salah satu golden boy-nya Amerika. Wow. Oh iya Pak, ini kan gosip-gosip wartawan. Dulu ada Pak siapa, sekarang ada Andika Perkasa. Kan? Ya boleh Pak Bapak menjawab ke publik ini sebenarnya kenapa kemudian dianggap dekat dengan Amerika, karena mungkin di YouTube juga kan teman-teman Bapak dari Amerika sering kali kan Pak, makan malam, akrab sekali Pak, itu intimasi loh Pak, bukan sekedar formal gitu betul, Pak. betul Mas. Jadi itu boleh cerita kapan sih Pak Bapak dekat dengan Amerika? Jangan-jangan, oh iya memang saya orang yang sangat dipercaya oleh Amerika di Indonesia kita. Ini konteksnya geopolitik Pak. Iya, saya nggak tahu kalau dipercaya atau enggak Mas. Tapi yang jelas karena saya sekolah di sana, jadi kan saya tahulah kira-kira karakter atau kebiasaan kultur orang sana tuh gimana. Jadi lebih berangkat dari situ.
Sehingga dalam hubungan kerja kita itu pun saya ya berbicara, berpikir ya seperti mereka juga. Jadi mungkin itu yang kemudian membuat gampang klop. Nah, pengaruh atau enggak saya nggak tahu. Tapi misalnya waktu saya Kepala Staf Angkatan Darat, kita diminta usulan dari Kementerian Pertahanan waktu itu untuk kebutuhan alutsista yang diperlukan untuk rencana pembangunan jangka menengah 2020 sampai 2024. Ini memang untuk pengadaan alutsista periodenya itu, Mbak, Mas. Nah, waktu itu saya awal jadi Kasat 2019. Ya saya usulkan antara lain adalah kebutuhan tentang helikopter adalah Osprey. Ini helikopter tapi yang hybrid. Karena selain helikopter juga fixed wing. Nah, ini MV-22 atau sebutannya Osprey, buatan konsorsium antara Bell dengan Boeing. Saya juga mengusulkan pembelian drone. Drone itu Grey Eagle dari General Atomic. Ini yang sudah proven. Ya. Kita milih kan yang sudah proven aja lah. Ya, Pak. Jadi pasti dapat yang terbaik karena populasinya terbesar di dunia. Nah, untuk membeli itu bukan hanya kita punya uang atau enggak, Mas. Jadi produk Amerika itu mereka pasti harus ada proses. Harus ada approval dari US Congress atau DPR-nya kita. DPR-nya mereka. Jadi kita punya uang aja nggak cukup. Kalau punya uang nggak disetujui ya nggak bisa. Nah, saat itu kan yang punya Osprey ini heli, jadi kalau take off dan landing itu baling-balingnya di atas. Tapi begitu sudah di atas, baling-baling di atas tadi terus ke belakang. Menjadi seperti baling-balingnya fixed wing. Seperti ATR, pesawat ATR 72 itu. Sehingga walaupun ini heli karena agak sedikit besar, sehingga jarak capainya jauh sekali. Contohnya heli kita yang kita punya nih. Heli kita yang terbesar kan misalnya Caracal, itu Airbus. Itu kalau dari sini dari Jakarta ke Makassar, itu harus transit refuel. Harus. Itu bisa 2 kali. Di Semarang atau di Semarang transit, terus kemudian di Bali baru ke Makassar. Atau dari pantai dari utara pun bisa ke Kalimantan, dari Makassar Kalimantan, kemudian Bangka Belitung baru Jakarta. Kalau ini dari sini Jakarta ke Makassar sekali. Karena lebih cepat. Jadi kalau heli itu kecepatannya biasanya 160 knot per jam, 165. Ini 265. 265. Fixed wing. Gitu loh. Nah, waktu itu yang punya ini hanya Amerika dengan Jepang. Jepang pun karena bukan punyanya Jepang. American base di Okinawa, Jepang. Jadi hanya Amerika. Jadi saya menyampaikan ketertarikan saya, walaupun usulan ini saya berikan ke Menteri Pertahanan, saya juga melakukan lobby langsung ke Amerika. Dan bahkan sampai dengan di-approve oleh US Congress. Itu satu menurut saya prestasi. Karena apa? Berarti mereka percaya kita bisa beli. Ingat, nggak ada yang beli loh. Selain Amerika baru itu. Itu pun yang pakai US Marine. Karena memang biasanya untuk di tempat-tempat yang memang nggak ada airstripnya. Nah itu bagi saya satu prestasi lah. Berarti mereka percaya pada kita. Walaupun kemudian Kementerian Pertahanan tidak memutuskan untuk membeli. Itu salah satu. Itu hal lain, Pak. Kita lain lah ya. Termasuk waktu kita latihan Garuda Shield. Itu kan pas COVID. Pas COVID, di sini nggak boleh ada orang masuk. Kan waktu itu nggak ada. Nggak boleh ada pendatang masuk ke sini. Begitu juga keluar waktu itu. Sama di Amerika juga. Tapi mereka committed. Untuk latihan ini, mereka kirim sampai dengan waktu itu hampir 2.000 personel ke Indonesia. Kita yang waktu itu juga pemasukan karena memang nggak ada turis, ya lumayan. Dengan masuknya mereka, itu mereka spending kan di Indonesia juga.
memberikan trickle down effect ekonomi juga di Indonesia. Jadi bagi saya itu juga satu bentuk komitmen. Di kondisi yang sulit pun mereka committed, saya anggap penting latihan di Indonesia dan let's do it. Itu modal, Mas. Modal bagus. Itu tadi kita baru betul kan? Iya. Pak, sejarah politik Indonesia, Pak. Pergantian kemudian dari masa ke masa. Selalu ada peranan Amerika loh. Oh gitu ya? Saya nggak tahu. Bapak pura-pura nggak tahu. Artinya tadi Mustaqim bilang modal itu ketika Bapak punya relasi yang bagus dengan Amerika itu menjadi modal. Nomor satu tentu kapasitas, Pak. Tadi kita sudah diskusikan kapasitas, kepantasan dan sebagainya. Tapi relasi dengan Amerika itu memang sejarahnya sejak tahun 67. Belum pernah ada yang membuktikan langsung dari pihak Amerika mengonfirmasi bahwa iya betul nggak. Tapi itu selalu jadi diskusi. Bahwa dukungan Amerika di setiap pemilu itu menentukan kemenangan siapa. Itu kemudian kenapa Mustaqim bilang modal itu, Pak. Kira-kira gitu kan, Kim ya? Ya, seperti itu. Karena kan seringkali kandidat-kandidat itu juga sering klaim kan. Yang saya juga dapat kabar misalnya salah satu cawapres, saya nggak perlu sebut nama Pak ya. Itu buru-buru inisial ya. Inisial tapi lengkap gitu. Sama kalau bisa posisi di pemerintahan sekarang. Itu misalnya buru-buru dideklarasikan misalnya sebagai capres karena kabarnya nih si partai politik itu udah dapat lampu hijau misalnya dari pihak US misalnya. Tapi kan itu tadi makanya aku bertanya mengonfirmasi karena disebut-sebut salah satu golden boy-nya Amerika di Indonesia adalah. Ini senyumnya Pak Andika nih kayak nih kayaknya. Tapi ini kita mesti tahu nih, ini kita berhadapan dengan udah Kopassus, Intel pula. Jadi ya kita mesti hati-hati juga gitu. Agak ngeri-ngeri. Cara-cara mengartikan juga mesti pinter-pinter juga gitu. Pak Andika, terima kasih sudah ngobrol. Belum kan? Makasih dulu karena mau nanya terakhir. Ngurus KTA-nya kapan, Pak? Gitu loh, Pak. Belum menutup, Pak. Jadi terima kasih sudah mau bicara banyak tadi hubungan dengan Ibu Megawati. Menurut saya sih termasuk baru lah ya di sini. Tapi kalau KTA ini karena emang dititipi, Pak. Meskipun kata Mustaqim nggak perlu KTA, Pak, untuk tapi paling tidak sebagai komitmen lah, Pak. Kalau milih Ganjar kan asumsi politik kita kan pasti juga dengan PD Perjuangan kan, Pak, gitu. Dan saya sih yakin, bukan yakin ya. Saya melihat Pak Andika kalau disuruh pilih partai ya memang cocoknya yang nasionalis lah. Ya gitu kan, Pak ya. Gimana, Pak, kalau KTA, Pak? Bapak masih menahan belum, Mas. Belum ya. Nggak kepikiran? Belum itu bukan tidak, Mas. Iya, memang. Belum itu udah diproses, sudah diajukan tapi belum jadi. Itu belum, bukan tidak. Iya. Dulu ya. Belum jadi. Jadi belum jadi. Lah iya. Tadi pucat, sekarang agak akur dikit. Darahnya udah mulai naik. Iya. Memang belum, Pak. Belum, Mas. Belum pernah ada pembicaraan saya dengan sekjen gitu, Pak. Ya itu yang saya nggak bisa ngomong. Pak Andika kalau nggak bisa ngomong kasih kode aja, Pak. Pakai morse, Pak. Ini penting. Artinya ya sudah ada berarti. Hanya untuk kepentingan yang lebih baik tidak diumbar keluar lah gitu kan. Proses. Atau menunggu waktu yang tepat. Iya. Dan waktu yang tepat itu sekarang sebenarnya. Di lanturan, Pak. Lanturan. Kalau ada apa-apa. Karena kalau di lanturan itu orang anggap ini ngelantur aja. Iya, paling guyon-guyon aja. Guyon-guyon aja. Yang kedua masa Kompas ngawur gitu. Padahal kita banyak ngawurnya. Terima kasih. Gak merasa percaya orang ya. Iya. Apalagi bener. Iya, Pak Andika, terima kasih Pak sekali lagi Pak. Siap, Mas, sudah makasih. Datang di Lanturan. Sehat selalu Pak. Apapun nanti perjalanan politik Pak Andika Perkasa. Jadi apa tadi? Cawapres atau tim pemenangan? Enggak, kalau kriteria, tolong yang nggak berkepentingan keluar. Kalau kriteria kan kita sudah bisa bilang kalau cuman ya kan, cawapres. Ya kan modal boleh, sudah. tapi kan kita tahu bahwa untuk menuju ke sana itu ada urusan yang ribet-ribet soal politik itu loh. Yang kadang tampil kadang itu kan urusan politik dan Pak Andika kan bukan di sana wilayahnya. Pak Andika sudah menyampaikan bahwa ya saya sebagai anak bangsa merasa punya potensi mendapatkan kesempatan sekolah di Amerika. Saya tulis Amerika. Itu kan paling tidak. Dan public policy loh masternya. Public policy, ngomong kesehatan fase. Ya kan ngomong kesejahteraan fase, ngomong kemiskinan fase, ngomong ekonomi fase. Ya kan? Pikirannya sepatunya 42 dia, Pak. 42 ya? Iya, Pak. Terima kasih, ketemu lagi di Lanturan minggu depan.